Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Kali ini sahabat kita Alia akan bercerita dengan judul cerita Hukuman untuk Pak Toha. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Alia Hermawan, biasa dipanggil Alia. Nah teman-teman, kali ini Alia akan bercerita yang berjudul Hukuman untuk Pak Toha. Alia mulai ya. Di sebuah desa di pinggir hutan, seorang petani bernama Pak Toha berkebun semangka. Karena lahan garapannya sempit, ia merasa hasil panennya terlalu sedikit. Ia pun mengeluh, "Ya Tuhan, padahal aku ingin jadi orang kaya." Ia pun berpikir keras untuk meningkatkan hasil panennya. Nah, ketika memandang hutan, tiba-tiba muncul ide untuk menebang pohon-pohon di sana. Ia pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku tahu jawabannya." Ia pun pulang ke rumah, lalu menyiapkan kapak dan parang untuk menebang hutan. Tapi istrinya melarang. "Jangan Pak, kita sudah punya lahan untuk berkebun," kata istrinya. "Hah, bagaimana ibu ini? Mana bisa kita kaya dengan lahan sempit itu? Kalau Bapak buka lahan baru, hasil panen kita akan melimpah. Lagi pula, hutan kan tidak ada yang punya." Pak Toha tidak mau diingatkan. "Hutan milik semua orang, Pak. Jika Bapak menebang pohon-pohonnya, akibatnya akan sangat buruk." Istrinya kembali mengingatkan. Sudahlah Bu, Bapak berangkat." Pak Toha keras kepala. Ia tak peduli dengan nasihat istrinya. Ia nekat berangkat seorang diri ke hutan dan mulai menebang semua pohon. Ketika membakar semak belukar, burung-burung dan hewan penghuni hutan lainnya bersedih. Mereka berpindah tempat karena sudah tidak nyaman. Setelah area hutan ditebanginya rata, Pak Toha mulai menebar benih. Ia sangat puas melihat lahannya bertambah luas. "Hahaha, sebentar lagi aku akan jadi orang kaya," tawa Pak Toha dengan sombong. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim kemarau pun berlalu, berganti musim hujan. Pak Toha sukacita menyambutnya. "Akhirnya hujan turun juga," kata Pak Toha dengan senang. "Aku tidak perlu susah payah mengambil air untuk menyiram semangkaku. Kebunku akan subur dan segar." Tapi hujan semakin besar, curahnya semakin deras, hingga berhari-hari. Air dari langit turun ke tanah dan rumah penduduk. Karena tak ada lagi pohon-pohon yang menyerap hujan, air langsung mengalir memenuhi got. Semakin lama, got pun tidak bisa menampungnya. Air meluber dan masuk ke rumah warga. Orang-orang berteriak, "Banjir! Banjir!" Semua orang panik, termasuk Pak Toha dan istrinya. Rumah mereka sudah digenangi air. "Biasanya tidak seperti ini. Kenapa sekarang banjir ya Bu?" Pak Toha mulai khawatir. Istrinya teringat perbuatan Pak Toha beberapa waktu yang lalu. "Jangan-jangan karena perbuatan Bapak menebang pohon-pohon di hutan," kata istrinya dengan takut. "Sekarang bagaimana Pak? Apa yang harus kita perbuat?" Pak Toha pun berpikir sejenak. "Kita mengungsi ke balai desa,"
kata Pak Toha. Orang-orang melakukannya jika mereka sudah tidak aman. Setelah menyiapkan bekal seadanya, Pak Toha mengandeng lengan istrinya meninggalkan rumah. Hiruk pikuk sudah terjadi di balai desa di atas bukit. Orang-orang nampak cemas. Mereka memikirkan rumah mereka dan desa mereka yang mendadak terserang banjir. "Ini tidak biasa," kata salah seorang warga. "Apa mau dikata, hutan kita gundul sekarang." "Betul, siapa sih yang tega menebangnya?" tanya yang lain. "Sekarang tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap semua air ini. Kalau sudah begini, kita semua yang menanggung akibatnya. Mudah-mudahan banjir ini segera berlalu." Pak Toha mendengar percakapan itu dengan sangat sedih. Ia sangat menyesali perbuatannya, tapi penyesalan tidak ada gunanya. Nah teman-teman, kita tidak boleh menebang hutan secara liar ya. Yuk kita lindungi lingkungan kita. Nah, selesai deh ceritanya. Pesan moral dari cerita yang Alia bacakan tadi adalah kita tidak boleh menebang hutan secara liar. Jika kita sudah menebangnya, kita harus menanamnya kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari sahabat kita Alia. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Apa penyebab banjir di desa Pak Toha? Yang tahu bisa langsung tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.